Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai psikologi pendidikan dan pengajaran. Bersama saya Ajeng Sylvi Rahayu dengan NIM 2100532, dengan rekan saya Fitri Angelika dengan NIM 2109153. Yuk langsung saja kita simak videonya. Pertama, terdapat studi kasus kebijakan Nodi. Anne Smith adalah guru bahasa Inggris kelas 9 dengan pengalaman mengajar selama 10 tahun. Meski demikian, masih banyak siswanya yang belum maksimal dalam tugas mereka. Dalam upaya lebih melibatkan siswa tahun ini, Miss Smith memulai tahun ajaran dengan 2 kebijakan baru. Pertama, minimal nilai siswa adalah C. Dan yang kedua, siswa akan memiliki beberapa kesempatan untuk merevisi dan memasukkan ulang tugas mereka. Dia akan memberikan umpan balik apapun yang siswa butuhkan. Dia akan meminta pertanyaan dan tanggapan siswa mengenai kebijakan baru, memperoleh kesepakatan mereka untuk mencoba sesuatu yang baru. Selanjutnya, merefleksikan apa yang diketahui tentang pembelajaran dan pengajaran. Terdapat survei psikologi oleh Om Roth, yaitu ada survei yang dikatakan salah. Yang pertama, beberapa anak lebih dominan sebagai pemikir otak kiri, sedangkan yang lain pemikir otak kanan. Yang kedua, kepribadian anak sebagian besar merupakan hasil dari lingkungan rumah mereka. Yang ketiga, pengajaran paling efektif adalah yang disesuaikan dengan gaya belajar individu siswa. Yang keempat, cara terbaik untuk mempelajari dan mengingat fakta baru adalah dengan terus-menerus berulang-ulang. Selanjutnya, terdapat survei yang dikatakan benar, yaitu siswa sering salah menilai seberapa banyak yang mereka ketahui tentang suatu topik. Yang kedua, kecemasan terkadang membantu siswa belajar dan memiliki kinerja yang lebih baik di kelas. Yang ketiga, bermain video game dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak. Yang keempat, cara guru melakukan asesmen terhadap belajar siswa mempengaruhi apa yang dipelajari dan bagaimana sebenarnya siswa belajar. Selanjutnya, terdapat strategi belajar secara efektif. Yang pertama, tetapkan satu atau lebih tujuan untuk diri sendiri saat belajar. Yang kedua, kaitkan apa yang dibaca dengan pengetahuan yang ada dan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, menguraikan apa yang dibaca dan menambahkannya. Yang keempat, mempertimbangkan secara aktif bagaimana beberapa informasi baru mungkin bertentangan dengan keyakinan yang sudah ada. Yang kelima, mengaitkan konsep dan prinsip abstrak dengan contoh nyata. Yang keenam, meringkas materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan keahlian guru. Yang pertama, tetap up to date pada temuan penelitian dan inovasi dalam pendidikan. Yang kedua, pelajari sebanyak mungkin tentang materi pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, pelajari sebanyak mungkin tentang strategi khusus untuk mengajarkan materi pelajaran. Yang keempat, pelajari sebanyak mungkin tentang budaya komunitas tempat kita bekerja. Yang kelima, terus renungkan dan periksa secara kritis asumsi, kesimpulan, dan praktik pengajaran kita. Yang keenam, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu percaya bahwa guru dapat membuat perbedaan dalam kehidupan siswa. Studi penelitian. Yang pertama, terdapat penelitian kuantitatif, menghasilkan data berupa angka yang mencerminkan persentase, frekuensi, atau rata-rata yang berkaitan dengan karakteristik atau fenomena tertentu. Yang kedua, terdapat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, yaitu penelitian metode campuran. Penelitian metode campuran atau mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Mengumpulkan data dan menarik kesimpulan tentang peserta didik. Pengumpulan dan interpretasi data kuantitatif dan kualitatif tidak hanya terbatas pada peneliti yang sangat terlatih yang bekerja di universitas dan laboratorium penelitian. Faktanya, guru yang berlatih terus mengumpulkan dan menafsirkan data tentang siswa mereka sendiri melalui penilaian formal dan informal dari pekerjaan tertulis siswa hingga dari perilaku kelas. Menilai prestasi siswa dan menafsirkan perilaku kelas mereka. Kebanyakan guru secara teratur menilai apa yang siswa mereka ketahui dan dapat lakukan, mungkin dengan menguji kinerja siswa dalam tugas proyek,
present lisan atau berbasis teknologi dan menulis, mereka terus-menerus mengamati para siswa mereka dalam berbagai konteks, tidak hanya di kelas tetapi juga di lorong-lorong dan kafetaria, di taman bermain, di acara ekstrakurikuler, dan selama konferensi orang tua guru untuk petunjuk mengenai apa yang mungkin siswa pikirkan, percaya, rasakan, dan pelajari. Melakukan penilaian tindakan. Di penelitian tindakan, guru melakukan studi sistematis tentang masalah dan masalah di sekolah mereka sendiri dengan tujuan mencari strategi yang lebih efektif untuk bekerja dengan siswa. Setiap studi penelitian tindakan biasanya melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi area fokus, mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan data, dan mengembangkan rencana aksi. Ada pengertian psikologi pendidikan. Dalam istilah psikologi disebut ilmu jiwa yang berasal dari bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu fisik yang berarti jiwa dan logo yang berarti ilmu. Jadi psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari atau menyelidiki jiwa. Jadi dalam istilah psikologi pendidikan merupakan pembelajaran yang sistematis tentang proses-proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang baik. Pentingnya tenaga pendidik mendalami psikologi pendidikan. Setiap tenaga pendidik pada satu lembaga pendidikan belum seluruhnya pernah mempelajari psikologi pendidikan, sehingga cara mengajar para guru tersebut masih memakai metode ceramah, padahal banyak sekali metode untuk mengajar, sedangkan siswa harus mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama serta duduk dengan tenang. Ada juga 10 macam kegiatan pendidikan yang banyak memerlukan prinsip-prinsip psikologi, yaitu yang satu, seleksi penerimaan siswa baru, perencanaan pendidikan, penyusunan kurikulum, penelitian kependidikan, administrasi kependidikan, pemilihan materi pelajaran, interaksi belajar mengajar, pelayanan, bimbingan dan penyuluhan, metodologi pengajaran, dan pengukuran dan evaluasi. Peranan psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dan interaksi antara setiap faktor pendidikan. Oleh sebab itu, maka ada beberapa fungsi psikologi pendidikan, yaitu diantaranya itu sebagai proses perkembangan siswa, mengarahkan cara belajar siswa, sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar, dan juga sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Lalu ada menurut Surya Brata pada tahun 1984, psikologi pendidikan di sekolah berusaha memecahkan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas belajar. 2, teori dan proses belajar. 3, hubungan antara taraf pematangan dengan taraf kesiapan belajar. 4, perbedaan individu dan pengaruhnya terhadap hasil pendidikan. 5, pengaruh batinnya yang terjadi selama belajar. 6, teknik evaluasi yang efektif atas kemajuan yang dicapai anak didik. 7, hubungan teknik antara mengajar dan hasil belajar. 8, perbandingan hasil pendidikan formal dan pendidikan yang dimiliki para petugas pendidikan atau guru. Dan yang ke-9 itu pengaruh kondisi sosial anak didik atas pendidikan yang diterima. Demikianlah penjelasan mengenai psikologi pendidikan dan pengajaran dari kami. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa.